Terkadang, perjuangan bukan hanya modal keinginan saja, namun butuh modal tekad dan nekat yang kuat untuk mencapainya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fikri Al-Ghazali dalam video jurnal pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Pada tanggal 29 Mei, saya bertiga berencana dadakan ke Gunung Gede. Pada hari itu, kita berangkat langsung menuju terminal Lewi Panjang. Diperkirakan perjalanan menuju ke sana cuma 15 menitan. Setelah sesampainya di Lewi Panjang, kita langsung mencari bus yang menuju ke sana. Kita mengambil bus yang jurusan Bandung Sukabumi. Lalu kita naik bus kedua yang menuju arah base camp Cibodas. Dan ternyata hujan. Waduh, tantangan jadinya nih. Sesampainya di base camp, di sana kita makan dulu dan menentukan apakah besok atau hari ini pendakiannya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk besok saja. Itu kenapa uangnya ada segitu? Ini adalah uang Fikri Muhammad Fikri Al-Ghazali. Sisanya berapa sisanya? Hasil pemulung 4.000. Iya duit orang. 4.000. 4.000. Balik gila. Tinggal segitu. Kita pulang ke Bandung, saya pulang ke Bandung nanti sedikit dong. Gak bisa dong. Awas, kepalamu masih dihabak. Pi. Siap, Pi. Ah, pilak ya. Siap tak? Konte. Yuk, di pagi yang cerah dan cuaca yang mendukung, kita bergegas berangkat menuju ke jalur pendakian. Ternyata di sini menyatu dengan tempat wisata lainnya kalau di Cibodas. Kita pun diantar menuju ke jalur pendakian oleh Kang Heri. Oh iya, Kang Heri itu pengurus base camp di tempat kita daftar. Dan kita pun sampai pintu jalur pendakian. Yap, dengan bismillah kita mulai pendakian dengan santai. Tapi treknya aja yang gak santai. Dari tadi treknya tangga terus, namun kita masih tetap kuat. Kita pun mencicil trek dengan langkah yang irit. Namun lama-kelamaan kaki kita pegal karena trek tangga itu. Raffi pun mengejar langkah Radika dan meminta untuk break, mumpung treknya masih terasa sejuk karena vegetasi. Pi capek, Pi? Sangat capek. Oh. Dan pendakian dilanjutkan kembali karena masih jauh, yang diikuti oleh pendaki lainnya. Selang beberapa menit, kita pun sampai ke shelter yang dinamakan Telaga Biru. Kita pun beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Karena banyak orang, kita pun melanjutkan perjalanan agar cepat sampai tujuan dan juga tidak terlalu malam saat sampai tempat camp. Dan baru beberapa menit, kita menuju jembatan pada trek selanjutnya.
Beuh, emang indah ciptaan Yang Maha Kuasa. Kita pun bergegas berjalan karena katanya pos Panjangcangan sudah dekat. Dan kita pun sudah sampai di posnya. Bapak terlihat capek sekali ya, Pak. Saya tidak capek. Tapi Capek melihat akun Anda. seperti itu ya. Baru maju, kita istirahat lagi karena nanjak treknya. Misalnya nyamuk bergigit teh. Kalau nyamuk bergigit serem. Seremnya Gigit. giginya gede dah. Nyamuk bergigi, Bang. Bang. Bergigi ngegigit gitu kan. Spesies baru. Wah, Nyamuk apaan? nyamuk gampangan. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Kita melewati banyak pos atau shelter yang gak sempet saya dokumentasikan. Dan akhirnya pun kita sampai di air panas. Di sana pun pasti panas dan juga licin. Bisa kali ya untuk merebus telur. Waktu berlalu ternyata sudah malam. Dan kita pun menyalakan senter dan bergegas menuju pos camp, yaitu pos kandang badak. Akhirnya pun kita sampai di pos kandang badak. Kita pun mendirikan tenda, sholat, makan, lalu beristirahat untuk summit ke Gunung Pangrango pada pendakian hari kedua. Sebelum berangkat ke Pangrango, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Wah, gila. Pangrango, Ya. Summit kita dimulai. Karena kita tidak tahu jalan, kita mengikuti orang yang sedang summit ke Pangrango juga. Beuh, jalannya edun banget lah kalau bahasa Sundanya. Udah nanjak berakar lagi. Enaknya di gunung, kita bisa membahagiakan diri sendiri dengan hal konyol yang lepas, gak perlu menjaga image atau apapun. Lalu kita terus menanjak, ternyata ada kejadian yang tidak terduga bagi kami, yaitu Ini kita kehujanan. kaget cangkir ini cangkir. Hujan. Hujan. Enggak hujan, ini mah cuma kabut. Oh, ada payung di atas. dan setelah hujan, kami pun berangkat lagi dan akhirnya sampai puncak. Kami pun mendapat kawan baru di puncak Pangrango. Kami dan kawan baru pun berencana berkunjung sekalian ke lembah Mandalawangi yang katanya indah. Nggak disangka emang indah. Teman-teman bisa lihat sendiri deh. Di Mandalawangi, kita mendapatkan kawan baru lagi bernama komunitas Satu Tenda. Lalu kita bergegas untuk pulang ke kandang badak karena kita harus menyimpan energi untuk besok summit ke Gunung Gede. Karena kita terlalu asik di trek, sampai lupa mendokumentasikan di tanjakan setan, kita langsung skip aja langsung ke beberapa langkah menuju puncak gede. Treknya mantap, kantornya pasir dan gak kalah indahnya sama Gunung Pangrango. Akhirnya kita sampai puncak dan beristirahat dulu di sana dan menikmati keindahan puncak Gunung Gede.
Surken Dika di tengah itu. tengah di tempat tenda itu gitu. Pernah bawa itu tuh hijau deh orang di kan. Oh iya. Kita pun beristirahat dulu dan menikmati surya kencana sebelum akhirnya kita benar-benar pulang ke rumah. Pelajaran yang saya dapat, kita dimanapun dapat berteman dan bersahabat dengan sekitar. Asalkan kita tahu sopan, santun, dan adab sekitar kita pula. Akhirnya, kita ada di ujung video. Sampai berjumpa lagi teman. Saya Fikri Al-Ghazali, salam lestari.